selamat pagi, selamat datang di channel saya. Ini adalah kesibukan baru. Idenya muncul dari istri awalnya karena gara-gara work from home, jadi kampusnya bukan meliburkan mahasiswa ya, tapi kuliah secara daring. Dan istri menambah kesibukannya berhidroponik. Dulu awalnya hidroponiknya di sini, memakai ini sederhana, dan sudah beberapa kali panen kangkung sama bayam. Terus sekarang melihat cukup sukses sehingga saya buatkan yang pakai pipa. Rencananya sih kemarin pakai DFT, cuman karena posisi piramid itu agak susah menghabiskan tempat, jadi saya tempelin aja di dinding belakang rumah. Oke, bagi teman-teman yang berhidroponik pemula, saya yakin pasti banyak menemui kegagalan, termasuk saya sebenarnya, terutama ketika melakukan pembibitan. Nah, ini akan saya tunjukkan contoh bibit yang berhasil dan tidak. Saya sudah mempelajari beberapa, atau tidak sih, melalui YouTube, tapi akan saya rangkum aja di channel saya ini. Ini adalah contoh-contoh kutilang kurus tinggi langsing, tapi tetap saya lanjutkan untuk ditanam. Ada channel YouTube yang mengatakan ketika kutilang kalau dilanjut ditanam sih hasilnya tidak bagus. Cuman ini saya lanjutkan saja karena pipanya udah jadi, eman-eman aja kalau tidak dimanfaatkan. Nanti kita lihat hasil tidak bagusnya itu seperti apa untuk mengetahuinya. Selama ini kan hanya dapat info aja dari YouTube, tapi tidak pernah tahu hasilnya seperti apa kalau dilanjutkan. Ini saya menjadi kelinci percobaan untuk melanjutkannya. Nah, ini adalah kutilang. Penyebab kutilang itu teman-teman saya kasih tahu saja. Bibit pertama kan kita semai di rock wall seperti ini ya. Nah, itu kita tutupin dengan plastik hitam selama 24 jam. Setelah itu kita buka dan kita kenalkan matahari. Nah, dia jadi kutilang itu karena kekurangan sinar matahari, sehingga dia jadi kutilang. Jadi kalau teman-teman mengalami hal yang sama, artinya bibitnya teman-teman itu kekurangan sinar matahari. Makanya ini untuk yang pembibitan baru, ini saya coba beberapa hari kemarin, 3 hari ya, 3 hari itu hasilnya bagus dan tidak kutilang. Ini karena setelah 24 jam disimpan tidak terkena matahari, ditutup pakai plastik hitam, terus kena sinar matahari terus menerus, hasilnya bagus. Dan semoga aja nanti bagus sampai waktunya pemindahan media tanam. Nah, itu penyebab kutilang seperti itu kawan-kawan. Jadi usahakan bibit itu ditaruh di sinar matahari, di bawah sinar matahari. Nah, kemarin kita coba sih, memang mungkin karena masih bodoh atau masih belajar hidroponik, yaitu terlihat ada yang kering ya kan, tapi ada juga yang bagus. Awalnya kutilang. Nah, ini awalnya kutilang tapi akhirnya jadi bagus juga ada. Ini sudah bisa mengangkat batang yang sendiri. Kemarin nggak kuat ngangkat batangnya, ini sekarang udah kuat ngangkat batangnya sendiri. Tapi masih ada juga yang belum kuat mengangkat batangnya, tapi terlihat itu batang tubuhnya terlihat lebih kuat. Kalau kemarin kan putih kecil gitu, ini udah kelihatan bagus. Nah,
di YouTube penanam hidroponik juga, ketika pemindahan masa tanam awal yaitu lebih baik menggunakan nutrisi hidroponik A dan B mix itu dengan kepekatan 500 ppm. Tapi kemarin karena kita juga masih coba-coba, istri saya sih yang nyoba, kepekatannya langsung 1300 ppm. Itu sebenarnya salah ya kawan-kawan. Sebenarnya 1300 ppm itu kalau sudah besar itu nutrisi, kalau tanamannya sudah besar baru dikasih nutrisi sekitar 1200 sampai 1300 ppm. Seharusnya sih kalau umur segini cukup 500 sampai 700 ppm, tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan juga. Ini sebagai uji coba lah. Ini 1200 ppm. Terlihat ya hijau, ini yang berhasil nih, yang bagus, maksudnya yang ketika pembibitan tidak kutilang. Nah, ada juga yang pembibitan masih kecil banget, tidak kutilang, tapi baru muncul 2 daun. Seharusnya kan pemindahan media tanam itu ketika sudah muncul daun ketiga atau tahun keempat. Nanti ada yang kering karena dia masih kecil, tapi saya paksakan untuk pemindahan tanaman, dan mungkin karena kepekatannya terlalu tinggi jadi dia malah mati. Nah, ini dia mati, kering. Nah, ini jadi teman-teman sebagai pelajaran saja, harap menunggu dengan sabar sampai muncul daun ketiga atau daun keempat dari pembibitannya. Dan untuk nutrisi AB mixnya gunakan 500 sampai 700 ppm saja, jangan kebanyakan. Ini masih banyak yang kosong. Masih yang banyak yang kosong, baru rockwoolnya baru datang. Di atas ada apa namanya, kangkung dan seledri di atas. Ini pak choy semua. Nah, ini mengenai apa namanya, pembibitan dan pemindahan media tanam saya untuk pertama kali ini. Saya benar-benar pertama kali terjun di media hidroponik, jadi kita belajar bareng-bareng nih. Sekalian saya sharing ilmu ke kawan-kawan, mungkin ada yang coba-coba juga, jadi saya kasih infonya. Ini juga dulu kering banget nih, ini udah bagus, tubuhnya sudah bisa mengangkat dirinya sendiri. Nah, ini bibit yang selanjutnya nanti akan kita pindahin juga. Ini sudah muncul daun ketiga, bahkan ada yang daun keempat. Just info aja sih kawan-kawan, memang ketika melakukan pembibitan lebih baik direndam dulu. Kalau ada bibit yang mengapung itu dibuang saja, jangan dilanjutkan. Kalau saya gambling sih, saya masukin aja, yang tumbuh ya tumbuh, yang enggak itu salah. Jadi kalau pengen hasilnya maksimal direndam dulu, biji yang mengapung dibuang, lalu yang tenggelam artinya biji yang bagus dilanjutkan untuk pembibitan. Ini adalah pak choy dan sawi hijau. Nanti kita akan lanjutkan pemindahan tanaman. Yang itu kan baru, yang sini nih masih apa namanya, masih 2 daun ya. Kita tunggu sampai daun ketiga muncul baru kita pindahin. Nah, ini kita taruh di bawah sinar matahari langsung, hasilnya bagus. Dulu ini udah kutilang, ini enggak bagus. Itu teman-teman mengenai pembibitan supaya untuk menghindari kutilang, jadi taruh di sinar matahari. Nah, kalau nanti teman-teman penasaran untuk hasilnya yang kutilang tetap dilanjutkan seperti apa, besok saya kasih infonya. Ketika sudah gede kita bandingkan sama yang tidak kutilang hasilnya seperti apa. Gitu. Tuh seledri istri yang dulu nggak terawat, saya lanjutkan. Awalnya ditaruh media tanam yang tenggelam itu. Ini kita lanjutkan penanamannya supaya kita tahu hasilnya nanti seperti apa.
Nah ini tanaman-tanaman ini hasil dari kreasi istri saya, cuman akhirnya saya juga jadi seneng. Jadi saya nanam, awalnya istri nanam bibit lombok banyak sekali, terus saya yang lanjutin nanamnya. Ini contoh kangkung yang tidak berhasil, awalnya ditaruh di depan rumah tanpa sinar matahari, jelek sekali, tapi mau dilanjutkan sama istri saya, nggak apa-apa. Nah ini lomboknya banyak sekali, ini padahal lombok dari pasar di semai sendiri dan hasilnya bagus. Itu ini adalah media hidroponik saya. Oke, terima kasih kawan-kawan. Kita lihat nanti ketika panennya seperti apa. Kalau kawan-kawan penasaran, nanti saya kasih videonya untuk kutilang yang dilanjutkan. Catatannya tadi, supaya tidak kutilang, kenakan matahari sesudah ditutup sama plastik 24 jam. Sudah mekrok itunya, kelihatan putih-putih itu, kenalkan dengan matahari. Ketika sudah muncul daunnya, maka taruh di sinar matahari. Terus untuk airnya, untuk kepekatan di media tanam untuk awal-awal ini 500-800 ppm. Nah kemarin terlanjur karena kita nge-mix sendiri, bukan dari cair, kita belinya bukan dari cair, jadi ini terlanjur 1300 ppm. Ini di dalam kepekatannya 1300 ppm, tapi hasilnya masih bagus, walaupun ada yang mati. Memang akhirnya ada yang mati karena kekecilan. Itu pembelajarannya kawan-kawan, supaya sebagai pembelajaran juga kawan-kawan dalam memulai hidroponik, kita belajar bersama untuk berhidroponik. Mari kita bersuasembada pangan sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.